Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana kredit. Sumber dana merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Dan dana-dana bank diperoleh dari beberapa pihak, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Contohnya, setoran dari pemegang saham, cadangan bank, laba yang belum diterima, atau yang belum dibagi. Dana pihak kedua merupakan dana yang disebut dari lembaga bank, yaitu pinjaman anak bank, pinjaman dari luar negeri, surat berharga pasar uang atau SPBU. Dana ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat luas. Contohnya simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Jenis-jenis kredit. Seperti yang Anda ketahui, untuk melakukan kegiatan kredit harus ada sumber dana yang disalurkan. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank itu berasal dari masyarakat. Setelah bank dapat menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana ini berasal dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyimpannya di bank. Kemudian bank menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Kredit bersubsidi atau kredit program, yaitu kredit yang disediakan pemerintah dalam membiayai berbagai program sektor ekonomi dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang ringan. Yang kedua adalah kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan oleh perbankan dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum atau yang berlaku di pasar. Pada dasarnya, kredit merupakan uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu tertentu di masa mendatang, dengan disertai kontraversi berupa bunga. Jenis-jenis kredit diuraikan sebagai berikut. A. Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan penggunanya. Berdasarkan tujuan penggunanya, kredit dibedakan menjadi 3. 1. Kredit konsumtif merupakan kredit yang ditujukan untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah kredit kendaraan motor. 2. Kredit produktif merupakan kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Contohnya kredit modal usaha, kredit perumahan rakyat atau KPR, dan kredit usaha rakyat atau KUR. Yang ketiga, kredit perdagangan merupakan kredit yang ditujukan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan utility of pledge dari suatu barang. Contohnya adalah kredit ekspor dan impor. B. Jenis kredit berdasarkan kegunaannya, yaitu dibagi menjadi 2. 1. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan luasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya, kredit untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Yang kedua yaitu kredit modal usaha, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya, kredit yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya yang lainnya berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divina Jainukti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis kredit berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu cash loan. Cash loan adalah pinjaman uang tunai yang diberikan bank oleh kepada nasabah, sehingga dalam fasilitas ini bank menyediakan dana atau fresh money yang dapat digunakan nasabah berdasarkan ketentuan perjanjian kredit. Yang kedua yaitu non cash loan, yaitu dalam pinjaman ini bank tidak mengeluarkan uang tunai. Nah, selanjutnya ada juga jenis kredit berdasarkan fasilitas. Yang pertama yaitu committed facility, yaitu fasilitas secara hukum di mana diperjanjikan kecuali ada terjadi suatu peristiwa yang memberikan hak kepada bank untuk menarik kembali atau menangguh fasilitas tersebut sesuai dengan surat atau dokumen. Nah, ada juga uncommitted facility. Nah, di mana fasilitas secara hukum ini bank tidak memenuhi perjanjian, tidak berhak memenuhi perjanjian tersebut. Nah, ada juga jenis kredit berdasarkan akad. Nomor 1 itu pinjaman akad, di mana pinjaman tersebut dimaksud pinjaman uang tunai yang disertai dengan pengkreditan tertulis, yang isinya tentang mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, dan lain-lain. Nah, sedangkan ada juga pinjaman tanpa akad, yaitu pinjaman yang tidak disertai dengan perjanjian secara tertulis. Nah, yang terakhir yaitu jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi. Nah, dalam kredit ini menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan tersebut untuk kebijakan pengarahan kredit bank secara kualitatif yang dititik beratkan oleh sektor ekonomi, yang diutamakan dengan pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud adalah sektor pembangunan, sektor perindustrian, banyak lagi kayak sektor konstruksi, sektor jasa sosial, sektor jasa dunia, dan lain-lain. Nah, di sini saya cukup sekian menjelaskan jenis kredit. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal jenis kredit berdasarkan kegunaannya. Pada umumnya, kredit juga dianggap sebagai salah satu solusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, sebelum kredit diberikan, biasanya bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dan bunga setiap bulannya. Mengingat semakin banyak peminat kredit yang berlaku di masyarakat, ada baiknya kita mengenal lebih jauh jenis kredit berdasarkan kegunaannya dan jangka waktu pengambilan seperti di bawah ini. Yang pertama, kredit modal kerja. Kredit yang satu ini biasanya dimanfaatkan sebagai modal kerja atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kredit modal kerja ini bersifat produktif. Artinya, kredit ini diharapkan menciptakan sebuah barang produk atau jasa dari kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar tiap angsuran kredit setiap bulannya. Yang kedua, kredit investasi. Hampir sama dengan kredit modal kerja. Kredit investasi ini juga bersifat produktif, di mana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk investasi atau penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan. Namun, kredit investasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan keuntungan. Yang ketiga, kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya pribadi. Yang keempat, kredit jangka pendek. Kredit berdasarkan jangka waktu pengambilan yang pertama adalah kredit jangka pendek sesuai dengan namanya. Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu pengambilan rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya, kredit jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang dimana dalam turun waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa terlihat keuntungannya. 5. Kredit jangka menengah. Sedikit lebih lama dengan kredit jangka pendek. Kredit jangka menengah ini membutuhkan waktu yang kurang lebih 3 tahun untuk bisa melakukan pengembalian kredit. Seringkali kredit jangka menengah ini digunakan oleh pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil menengah atau yang akrab dikenal sebagai UKM. Yang keenam, kredit jangka panjang. Jangka waktu pengembalian dari kredit jangka panjang ini cukup lama, yaitu bisa sampai 5 tahun, bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya lebih cocok digunakan untuk kredit investasi pada pengembalian mesin-mesin atau alat-alat berat perusahaan. Yang kedua, jenis kredit berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kredit revolving, yaitu fasilitas kredit yang diberikan atas dasar limit atau plafon tertentu dan dapat digunakan berulang-ulang. Sampai dengan batas limit yang ditentukan tersebut, kredit ini biasanya dalam bentuk kredit modal kerja atas dasar rekening koran dengan jangka waktu tidak melebihi 1 tahun. Yang B, kredit upload, yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk 1 kali penggunaan atau sesuai schedule dan tidak dapat dipakai berulang. Sekian, terima kasih.